Setelah di chapter sebelumnya kita melihat Mugiwara no Ichimi dan seluruh aliansi telah sampai di pelabuhan utama Onigashima, mereka pun terlihat tengah bergegas menggerebek kru Kaido dengan baju samaran hasil Awakening DF Kinemon. Di samping itu, kondisi di dalam kastilnya Kaido memperlihatkan kita seluruh anggota Flying Six yang tengah adu bacot sembari menunggu panggilan dari bos besar mereka, Hyakujuno Kaido. So, apa aja kira-kira kejutan yang diberikan Oda kepada kita di chapter 979 kali ini? Nah, langsung aja yuk kita review melalui video berikut ini. Di One Piece chapter 979 kali ini, Eiichiro Oda masih menyuguhkan kita tajuk cover story tentang Beiji and the Gangs dalam mencari adik iparnya. Namun kali ini situasi dan kondisinya berbeda dibanding chapter-chapter sebelumnya. Nampak di sana, kapal pasukan Tontata terlihat tengah dalam perjalanan pulang dari Reverie menuju Dressrosa. Dan anehnya, di tengah perjalanan mereka terlihat sebuah kapal yang tentu kita tahu itu adalah kapal Tarte armada Big Mom. Dan terlihat di dek kapal Tarte itu ada sesosok wujud besar yang tengah terbujur tak berdaya. Beda dengan kapal Tarte nomor 25 yang dipakai Beiji dalam melarikan diri, kapal Tarte di cover story chapter 979 ini bernomor 21, bos. Dan yang jadi pertanyaan besar adalah, kira-kira siapa ya sosok besar yang ada di kapal itu? Kalau dilihat dari wujudnya sih, Mimin yakin dia ini Pound, sang suami Big Mom dan ayah dari Lola dan Chiffon. Nah, di episode 861 sebelumnya memang terlihat seakan-akan Pound telah mati dibacok oven. Namun mengingat ini merupakan cover story bertajuk Beiji dan keluarganya, kuat dugaan Mimin bahwa Pound lah orang itu dan mungkin dia telah berhasil melarikan diri dari Whole Cake Island. Nah, jika Mimin benar, maka udah pastilah ya nanti bakal ada reuni keluarga besar yang mempertemukan ayah dan kedua putri serta menantu dan cucunya. One Piece chapter 979 kali ini dibuka dengan judul Masalah Keluarga, yang mana di awal panel terlihat wajah menjijikkan dari shogun paling kampret sepanjang masa yang tengah asik kimpoy bareng gundik-gundiknya. Tenang dan damai memeluk para wanita itu seakan rencananya telah berhasil. Padahal ya sudah kita tahu ya di chapter sebelumnya Denjiro datang membalikan keadaan dan membuat segala rencana Orochi diam-diam hancur berantakan. Sementara di situasi berbeda, pasukan aliansi terlihat telah bergerak sesuai rencana, yang mana pasukan dibagi menjadi dua. Kinemon memimpin pasukan timur, Denjiro memimpin pasukan selatan, dan total keseluruhan mereka lebih dari 5.000 orang. Ditambah lagi, pasukan Law dan beberapa Akazaya yang sesuai rencana bergerak masuk melalui bawah laut langsung menuju tempat Kaido dan Orochi berada. Nah, setelah 3 chapter terakhir nggak nongol, akhirnya di chapter ini kita diliatin lagi nih si brengsek Kanjuro yang terlihat masih menyekap Momo, dan mereka terlihat tengah memasuki terowongan rahasia yang sepertinya akan menghantarkan mereka ke kastil Kaido. Dan di depan kastilnya Kaido, para cecunguk-cecunguk terlihat sedang asyik hura-hura merayakan pesta Golden Kagura, dan masih belum sadar 5.000 orang akan datang menyerbu mereka. Nah, setelah itu panel pun menunjukkan kondisi kru Mugiwara no Ichimi yang telah ditinggal pergi aliansi, yang mana hal tersebut membuat Franky terpaksa harus mengeluarkan kendaraan mutakhir terbarunya yang bernama Kurosai FRU. Wih, kalau dilihat sekilas prototipenya kayak mirip Batpod punyanya Batman ya. Dan gak hanya itu, satu lagi kendaraan terbaru yang ditunjukkan Franky bernama Brachio Tank number 5. Dan bisa dilihat, Chopper sangat excited menunggangi tank baru ini, bahkan dia menyebut dirinya sebagai komandan. Lalu setelah itu, Franky pun bertanya, "Di mana Luffy?" Yang kemudian Jinbe berkata saat Luffy melihat kelompok Kid menyerbu dari depan, Luffy pun berkata,
Padahal mereka tidak tahu rencana Kinemon. Berani-beraninya si Kid duluan curi start. Ya udah kalau gitu, biar kuhentikan mereka. Kalian tak usah khawatir. Yang kemudian mendapat respon kurang meyakinkan dari Chopper, Usopp, Nami, dan Sanji yang berkata bahwa Luffy pasti bakal ketahuan. Nah, nggak hanya itu aja, Jinbe pun langsung menjelaskan saat Luffy telah pergi, Zoro pun juga kemudian berkata, Luffy pasti bakal ketahuan nih. Oke kalau gitu, biar ku pastikan dia maju tanpa terlihat musuh. Yang juga mendapat respon negatif dari Chopper, Usopp, Nami, dan Sanji yang berkata bahwa Zoro pasti bakal tersesat. Nah, karena waktu udah mepet, mereka pun bergegas berangkat. Dan karena Sanji belum dapat tebengan, dia pun melompat ke arah tank, berharap bisa duduk di sebelah Nami Chuan. Namun sayang di saat Sanji membuka tank, Nami pun berkata, "Sorry, di sini udah penuh." Lah, zong dah tuh si Sanji. Dia pun terpaksa duduk di atas. Sementara Franky yang terlihat keren bukan main menunggangi kuda besinya, kemudian menawari Robin untuk duduk di bangku belakang layaknya Dylan menawari Milea. Namun sayang Robin kalah cepat dari Brook yang sekejap mata langsung memeluk pinggang Franky dan duduk di belakangnya. Franky pun terkejut dan dia pun mengumpat, "Oi, yang aku tawari tumpangan kan wanita." Boncengin laki-laki juga tidak ada salahnya kan? Yohoho, balas Brook. Nah, setelah itu, Franky pun menyusul Brachio Tank tunggangan Chopper dan berkata, "Komandan Chopper, kita akan menuju ke belakang pulau dan memarkirkan kendaraan kita di sana. Oke? Semoga Dewi Perang melindungi kita." Yang kemudian hal itu membuat Chopper senang bukan kepalang karena sudah dipanggil komandan. Dasar bocah. Lalu mereka pun berangkat meninggalkan Jinbe dan Robin yang memilih untuk berjalan kaki saja. Jinbe yang melihat betapa kocak nakama barunya itu pun langsung berkata ke Robin, kelompok ini memang selalu terlihat ceria ya. Dan sekejap kemudian wajah Jinbe jadi serius dan ia lanjut berkata, padahal biasanya orang-orang akan gugup loh menghadapi perang seperti ini. Orang-orang santai biasanya selalu jadi yang paling bahaya. Robin pun setuju dengan kata-kata Jinbe itu yang kemudian ditutup dengan harapan Jinbe agar ia selalu bisa memberi masukan kepada nakama-nakama barunya. Tapi di saat mereka berdua ngobrol, ada loh yang sedang nguping pembicaraan mereka. Siapa ya kira-kira? Mimin belum bisa nebak nih. Mudah-mudahan di chapter berikutnya terbongkar ya bosku. Sementara di dalam kastilnya Kaido, para Flying Six yang sebelumnya masih menunggu bertemu Kaido di chapter kali ini telah berhadapan dengan sang jenderal. Dan setelah sedikit berintermezzo dengan para Flying Six-nya, Kaido pun kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan dia yang memanggil Flying Six ke Onigashima, melainkan ternyata adalah King. Yang kemudian King langsung muncul di hadapan mereka dan berkata, "Ya, aku yang memanggil kalian semua." "Hah? King, ada urusan apa kau memanggil kami, King?" tanya Hushu kepada King. King pun lantas menjawab, "Kalau kalian tahu aku yang memanggil, pasti kalian akan mengabaikannya kan?" Bisa jadi, jawab Sasaki. King pun lanjut berkata, "Maksudku, kalian itu anggota kru yang terdiri dari para mantan kapten bajak laut dan kalian ingin menjadi all-star." Oh, ternyata mereka para Flying Six ini merupakan mantan kapten bajak laut toh. Fakta baru lagi kan? Nah, seakan geram mendengar ucapan King itu, Hushu pun membalas, "Hei, kami bisa melangkah sejauh ini karena kekuatan kami. Jadi ya wajarlah kami mengincar jabatan itu." Dan King kemudian panas lalu ia membalas, "Kalau begitu, kalian harus meninjau ulang kekuatan kalian. Hei, apa-apaan ini? Tenangkan diri kalian. Ingat, ini adalah hari perjamuan besar-besaran," kata Kaido menengahi. Lalu, Kaido pun kemudian lanjut bertanya, "King, coba beritahu apa alasanmu memanggil mereka?" King pun menjawab dengan tegas, "Aku sudah mendengar masalah yang kita hadapi. Lalu, apakah masih butuh alasan lain? Tentulah aku harus memanggil mereka." Benar juga ya, jawab Kaido.
Lalu, Kaido pun langsung memanggil seseorang bernama Bao Huang untuk membaca jadwal kegiatannya hari ini, yang kemudian dari arah langit-langit kastil muncullah sesosok wanita bertopeng aneh dan membawa kipas besar, dan dia ternyata adalah seorang headliner pemakan smile tupai terbang. Dia pun lalu membaca seluruh agenda Kaido dan krunya hari ini, dimulai dari Queen yang memainkan lagu, 3 All-Star dan Fukurokuju akan bersulang. Setelah itu akan ada pidato dari Kaido dan Orochi. Lalu di saat kapal bajak laut Big Mom telah datang, kedua Yonko akan mengumumkan dimulainya aliansi bajak laut terbesar di dunia. Dan terakhir, Kaido akan membuat sebuah pengumuman yang sangat penting. Nah, Ulti yang mendengar hal itu pun langsung bertanya, pengumuman penting? Tumben, biasanya Tuan Kaido tak pernah menyembunyikan sesuatu. Ya, aku tahu, tapi kalau ku beritahu sekarang, bakal kacau nanti semua, kata Kaido. Dan Kaido lanjut berkata, pokoknya tugas kalian bawa ke sini putra bodohku Yamato. Dia menghilang hari ini. Auto hancur langsung semua ya teori-teori yang berkata bahwa putra Kaido adalah Katakuri. Fix, dia ini kayaknya karakter baru, bosku. Mungkinkah dia sosok di balik siluet yang mendengar percakapan Jinbe dan Robin tadi? Tade ya. Nah, yang menariknya, saat Black Maria bertanya tentang Yamato dan pengumuman penting Kaido, si Kaido pun tak menampik bahwa kedua hal itu ada kaitannya, bosku. Nah, kira-kira pengumuman sepenting apakah yang bakal dibilang Kaido sampai-sampai anaknya harus ada? Mungkinkah berbicara perjodohan dengan putri Big Mom? Atau malah Kaido ingin tampuk jenderal dialihkan ke anaknya? Yang paling logis sih masalah perjodohan kali ya. Paling Kaido ingin memberitahukan bahwa anaknya akan menikahi putri Big Mom sebagai bentuk ikatan aliansi. Nah, setelah itu, Hushu pun bertanya, lalu apa imbalan yang akan kami dapatkan setelah membawanya ke sini? Dan Kaido pun menjawab, oke, imbalannya adalah kalian boleh menantang para All-Star untuk merebut jabatan mereka. Tidak masalah kan, Jack, King? Sama sekali tidak, jawab Jack dan King yang disusul dengan senyuman senang super excited dari Hushu. Sementara di luar kastil, di tempat para cecunguknya Kaido sedang hura-hura, nampaklah bagi kita wajah sang baka Sencho yang terlihat masih mencari keberadaan kelompok Kid. Wih, udah jauh juga posisi Luffy ya. Nah, lucunya Luffy di sini masih konsisten manggil Kid dengan sebutan Jabrik yang sering diucapkannya. Ampe nanya ke orang, Luffy pun nanya, "Oi, apa kau ada lihat si Jabrik?" "Jabrik? Jabrik siapa maksudmu?" "Hei, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat," jawab kru Kaido itu. Luffy yang tak menggubris hal itu pun teralihkan fokusnya sesaat setelah dia melihat ada makanan lezat di hadapannya. Dan di saat ia mau ambil itu makanan, tiba-tiba Luffy ketiban satu tong sup kacang merah atau Oshiruko yang tumpah berserakan di lantai dan membasahi sekujur tubuhnya. Melihat Oshiruko itu, Luffy pun jadi teringat dengan Tama yang mana jelas betul dalam ingatannya bahwa makanan inilah yang menjadi makanan favoritnya Tama. Dan betapa susahnya untuk bisa mendapatkan semangkuk Oshiruko di Okobore, sementara di Onigashima ini, Luffy melihat mereka membuang-buang makanan dan merendahkan kaum terlantar dan miskin di Okobore dan berkata, "Buang sup ini terlalu manis. Berikan saja pada orang-orang di Okobore. Mereka pasti mau menjilatnya walau sudah tumpah di lantai." Ya, para pengemis itu pasti akan berterima kasih. Dan sontak mendengar ucapan merendahkan itu, jiwa humanis Luffy pun semakin membara sembari ia teringat terus akan Tama. Dan chapter 979 kali ini pun ditutup dengan rautan wajah marah sang calon raja bajak laut kita. Well, demikianlah bosku hal-hal yang bisa menjadi pembahasan kita di chapter kali ini. Wih, sayangnya minggu depan libur bosku. Libur mulu ya, tapi wajar sih kan lagi pandemi. Oh iya, gimana menurut kalian chapter kali ini? Apakah kalian punya pendapat tersendiri untuk dibahas? Jangan malu-malu sampaikan di kolom komentar ya bosku. Kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!